Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari yang paling menggembirakan di kita bisa berjumpa dan saling berdiskusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada bab 4, yakni menilai buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Ainun, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sedang menempuh PTL di Bandung Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar menilai buku fiksi dan non-fiksi dengan tujuan pembelajaran di mana peserta didik diharapkan mampu menilai isi buku fiksi maupun non-fiksi. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menyusun laporan hasil bacaan buku fiksi maupun non-fiksi. Dan yang ketiga, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Kemudian yang terakhir, peserta didik juga diharapkan mampu menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya, apa sih sebenarnya buku fiksi dan non-fiksi? Di layar kita lihat bersama bahwasanya di sini ada beberapa sampul buku, dari sampul buku pelajaran hingga sampul buku novel. Tapi sebelumnya kita harus mengingat kembali apa sih sebenarnya buku fiksi tersebut. Buku fiksi adalah buku yang ditulis atau yang dikarang berdasarkan imajinasi seorang penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dikarang atau dihasilkan sudah teruji oleh keilmiahannya itu sendiri. Selanjutnya ada contoh buku fiksi. Di sini ada beberapa contoh buku fiksi di antaranya buku fiksi itu ada sampul buku, kemudian rincian subbab buku, kemudian ada judul subbab buku, selanjutnya ada tokoh dan penokohan, ada tema cerita, ada gaya bahasa, penyajian alur cerita. Sedangkan pada bagian non-fiksi itu juga terdapat sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan ataupun gaya bahasa, dan yang terakhir ada sistematika kepenulisan. Apa itu menilai buku fiksi dan non-fiksi? Menilai buku fiksi dan non-fiksi merupakan kegiatan yang menjabarkan isi kandungan atau mengkritisi isi buku yang telah selesai dibaca. Dalam arti sederhana, kita sebagai penikmat atau sebagai pembaca tidak hanya sekadar membaca saja, tapi kita bisa menjabarkan atau menginformasikan kembali isi kandungan yang kita baca kepada orang lain, ataupun kita bisa mengkritisi entah itu kelemahannya ataupun keunggulan dari buku yang sedang kita baca. Selanjutnya, menyusun laporan hasil membaca buku. Ada dua hal yang kita soroti di sini. Yang pertama yakni unsur intrinsik dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik itu ada alur plot atau lebih dikenal dengan jalan cerita, di mana jalan cerita ini berpola pengembangan cerita yang dibentuk sebab dan akibat. Kemudian ada ide pokok. Ide pokok ceritanya adalah inti dari suatu cerita. Kemudian ada sudut pandang, di mana posisi penonton yang membawakan cerita tersebut, di mana posisi sebagai perantara antara itu sekitar atau untuk buat
biasanya tidak jauh dari karakter ataupun lebih kita kenal dengan perwatakan setiap tokoh yang terdapat dalam cerita. Kemudian ada latar. Latar ini terbagi beberapa, di antaranya bisa latar tempat, waktu, bahkan bisa terjadi latar suasana, tergantung apa yang sedang terjadi pada perbuatan tokoh ataupun peristiwa yang sedang dialami oleh tokoh. Selanjutnya ada amanat, di mana amanat ini adalah suatu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada penikmat atau pembaca, entah itu amanat yang tersurat maupun yang tersirat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsipnya ini ada latar belakang atau biografi seseorang. Kita ketahui bersama bahwa biografi itu adalah sebuah kisah yang menceritakan proses kehidupan seseorang, di mana untuk mengetahui latar belakang atau biografi ini, penulis harus super cerdas untuk mendapatkan beberapa faktor yang dia inginkan. Kemudian ada kondisi masyarakat dan penulis. Kondisi masyarakat dan penulis pun sangat berpengaruh pada gaya bahasa ataupun gaya karya yang dia hasilkan. Semakin kondisi masyarakat dan lingkungan mendukung, maka karya yang ditulis pun akan semakin bagus pula. Kemudian ada nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra, yang budaya, dari kepentingan, ajaran, tentang kereligiusan seseorang yang ingin disampaikan kepada. Kemudian untuk nilai sosial sendiri, biasanya itu memberikan penjelasan atau gambaran yang terjadi pada fenomena-fenomena di masyarakat. Sedangkan untuk moral itu merupakan nilai di mana memberikan sebuah gambaran ke sebuah karya sastra ketika dia beretika, dia berakhlak, dan dia berperilaku kepada sesamanya. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya ini erat kaitannya dengan adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Konflik tentang apa dan bagaimana cerita diakhiri. Kemudian yang paling akhir juga ada pendapat pembaca. Apakah kita menyukai buku tersebut atau tidak? Kita menyukai apa alasannya? Kita tidak juga apa alasannya. Kemudian ada format laporan hasil membaca buku non-fiksi. Sedikit berbeda dengan format membaca buku fiksi. Pada bagian non-fiksi, di sini ada namanya prabaca, di mana sebelum membaca kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan. Kenapa demikian? Karena pada buku non-fiksi ini kita tidak sekedar membaca, tapi kita juga harus mendapatkan sesuatu hal yang memang kita anggap penting, di mana hal itu bisa kita informasikan kembali kepada orang lain. Kemudian ini lanjutannya, dan pada bagian akhir pun berbeda, menilai isi buku fiksi ditinjau dari unsur ekstrinsik dan intrinsik, di mana unsur intrinsiknya itu meliputi tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat yang ingin disampaikan. Sedangkan untuk ekstrinsiknya itu meliputi latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi. Menilai buku fiksi pun ditinjau dari isi besar dan nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi. Secara garis besar, sistematika resensi adalah judul, identitas buku, keunggulan buku, kelemahan buku, dan kesimpulan. Unsur kebahasaan yang dalam buku fiksi dan non-fiksi adalah ungkapan majas dan peribahasa. Dan sekarang ini adalah kegiatan literasi buku 5, di mana
kawan-kawan di sini diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukan hal tersebut, yakni tugasnya di rumah adalah kegiatan yang harus kalian lakukan adalah membaca buku kecil dan buku yang harus kalian baca, dan tugas ini harus dilakukan pukul 12 malam. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.